Pernah nggak sih lihat berita ekonomi terus langsung deg-degan? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita akan bongkar rahasia dari buku Unshakable karya Tony Robbins. Tujuannya, biar kita bisa punya ketenangan finansial yang benar-benar kokoh, nggak peduli seberapa kacaunya dunia di luar sana. Biar kebayang seberapa ruwetnya dunia keuangan sekarang, dengerin cerita ini deh. Jadi Tony Robbins nanya langsung ke Alan Greenspan. Anda tahu kan, salah satu orang paling berkuasa di dunia ekonomi? Pertanyaannya simple. Kalau Anda balik lagi jadi pimpinan The Fed, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya, bikin kaget. Dia bilang, mengundurkan diri. Coba bayangin, kalau sekelas dia aja bingung, wajar banget kan kalau kita juga kadang merasa pusing? Nah, jadi apa sih sebetulnya unshakable atau tak tergoyahkan itu? Eits, ini bukan soal seberapa tebal dompet Anda. Bukan sama sekali. Buku ini ngajarin kita kalau unshakable itu lebih ke soal ketenangan batin. Punya kepercayaan diri yang solid, bahkan waktu lagi ada badai di luar sana. Ini tuh soal mindset. Oke, untuk bisa sampai ke kondisi pikiran yang tenang tadi, kita harus berhadapan dulu sama musuh nomor satu, yaitu rasa takut. Nah, rasa takut inilah biang keladinya yang bikin kita panik dan ngambil keputusan investasi yang ngaco. Tapi, gimana kalau saya bilang rasa takut itu bisa kita taklukkan cuma dengan beberapa fakta sederhana? Oke, kita mulai ya. Fakta pertama, musim dingin di pasar saham itu normal banget. Koreksi pasar atau penurunan sekitar 10% itu rata-rata kejadiannya sekali setahun. Jadi ini bukan kiamat. Anggap aja ini kayak musim hujan, pasti datang. Tapi pasti berlalu juga. Lanjut, fakta nomor 2. Ini penting banget. Jangka panjang, pasar itu selalu naik. Coba lihat datanya deh. Meskipun setiap tahun ada aja tuh penurunan rata-rata 14,2%, tapi nyatanya pasar tetap ditutup dengan hasil positif di 27 dari 36 tahun terakhir. Jadi, anggap aja penurunan itu kayak polisi tidur di jalan. Emang bikin nggak nyaman sesaat, tapi itu bagian dari perjalanan menuju tujuan akhir kita. Terus gimana soal bear market? Namanya serem ya. Tapi faktanya, ini kejadian rutin kok, kira-kira setiap 3-5 tahun sekali. Sejak tahun 1946 udah ada 14 kali. Jadi, ini bukan bencana langka yang cuma terjadi sekali seumur hidup. Ini cuma bagian dari siklus ekonomi biasa. Dan Warren Buffett punya kalimat pamungkas yang merangkum semuanya. Dia bilang, pasar saham itu alat untuk memindahkan uang dari orang yang nggak sabaran ke orang yang sabar. Intinya apa? Simple banget. Kunci menangnya itu cuma satu, tetap di dalam permainan, jangan panik, jangan keluar. Titik. Oke, jadi soal rasa takut, kita udah punya senjatanya, yaitu fakta. Beres. Tapi sekarang kita masuk ke musuh kedua. Musuh yang satu ini lebih licik. Dia ngumpet, nggak kelihatan, tapi bisa jauh lebih bahaya dari market crash sekalipun. Apa itu? Biaya atau fees. Dengerin kata-kata dari sang legenda, John C. Bogle, pendirinya Vanguard. Dia ngasih kita tamparan realita yang, wow, mengejutkan. Bayangin ya, Anda yang naruh 100% modal, Anda yang nanggung 100% risikonya, tapi Anda cuma dapat 33% dari keuntungannya. Gila kan? Ini beneran terjadi. Inilah yang diem-diem diambil sama industri keuangan dari kerja keras kita. 70%. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Biaya-biaya siluman ini punya potensi buat ngehapus 70% dari hasil investasi seumur hidup Anda. Bayangin, puluhan tahun kerja keras, nabung, mayoritas hasilnya bisa ambles gitu aja. Jadi, di mana sih biang keroknya? Nah, ini dia. Di satu sisi, ada yang namanya reksadana yang dikelola aktif. Biayanya mahal, bisa 2% lebih setahun. Hasilnya, 96% dari mereka gagal ngalahin pasar dalam 15 tahun. Di sisi lain, ada reksadana indeks. Tujuannya simpel, cuma ngikutin pasar. Biayanya super murah, bisa cuma 0,05%. Hasilnya, dijamin Anda dapat return pasar. Pilihannya udah jelas banget kan? Tony Robbins punya perumpamaan yang pas banget dan agak serem sih. Dia bilang, biaya-biaya ini tuh kayak vampir finansial. Mereka nggak berisik, kerjanya diam-diam, nyedot kekayaan Anda sedikit demi sedikit setiap malam pas Anda lagi tidur. Gak kerasa sama sekali, tapi pas bangun-bangun, tahu-tahu udah lemes. Efek yang rusak banget. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Kabar baiknya, ada panduan simple yang bisa langsung kita pakai. Dan ini bukan karangan, ini diambil dari kebijaksanaan para investor paling jago di dunia.
Ini dia 4 prinsip inti yang jadi pegangan para master. Pertama, dan ini yang paling penting, jangan sampai rugi. Fokusnya ke situ dulu. Kedua, cari investasi yang potensi untungnya jauh lebih gede dari ruginya. Ketiga, cerdas soal pajak, karena yang penting itu bukan berapa yang Anda dapat, tapi berapa yang bisa Anda simpen. Dan terakhir, keempat, diversifikasi. Jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Cuma 4 aturan ini, tapi ini bisa mengubah segalanya. Nah, sekarang kita bahas soal satu keajaiban dalam dunia finansial. Mungkin ini kekuatan paling dahsyat yang ada, bunga majemuk atau compounding. Inilah caranya uang receh bisa tumbuh jadi harta karun. Dan cerita tentang Joe dan Bob ini bukti hidupnya. Cerita ini benar-benar luar biasa. Coba lihat, si Joe dia cuma investasi 8 tahun aja pas masih muda. Terus berhenti. Si Bob dia investasi terus-terusan selama hampir 40 tahun dan total uang yang dia masukin 5 kali lipat lebih banyak dari Joe. Tapi lihat hasilnya di umur 65. Joe yang investasinya lebih sedikit dan lebih singkat justru dapat duit lebih banyak. Kok bisa? Jawabannya satu, waktu. Waktu adalah bahan bakar utama dari compounding. Mulai sedini mungkin itu kuncinya. Jadi, apa yang harus kita lakuin sekarang? Gampang kok. Pertama, jangan nunda lagi. Mulai investasi sekarang. Jadilah seorang pemilik, bukan cuma konsumen. Kedua, bikin otomatis. Potong langsung gaji buat investasi, jadi nggak ada alasan lupa. Ketiga, pilih reksadana indeks yang biayanya rendah, biar lebih banyak uang yang kerja buat Anda. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari pasar. Tetap di dalam permainan. Oke, kita udah bahas teknisnya, mekanismenya. Sekarang ayo kita naik level. Kita ngomongin sesuatu yang lebih dalam, rahasia di balik kekayaan sejati. Dan ini bukan soal angka, ini soal psikologi. Ini mungkin poin paling krusial dari semua yang kita bahas hari ini. Kata Tony Robbins, sukses finansial itu 80%-nya psikologi dan cuma 20%-nya teknis atau strategi. Artinya apa? Anda bisa hafal semua jurus investasi, tapi kalau mindset Anda berantakan, Anda bakal tetap kalah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya sangat kuat. Coba kita renungkan. Gimana kalau hadiah utamanya itu sebetulnya bukan uangnya, tapi kondisi pikiran indah yang bisa diciptakan oleh uang itu? Rasa bebas, rasa aman, kesempatan untuk berbagi. Mungkin itulah kekayaan sejati yang selama ini kita kejar.